Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas bareng materi soal berpikir jernih ya. Khususnya bagian satu nih, musuh-musuh berpikir jernih. Anda pernah nggak sih ngerasa, kok tadi gitu ya, habis ambil keputusan cepat? Atau mungkin reaksinya berlebihan buat hal sepele. Sering itu. Nah, materi ini nunjukin ada pola dasar gitu dalam diri kita. Semacam respons otomatis yang jalan duluan sebelum akal sehat kita ikut campur. Kayak setelan default di komputer gitu ya. Iya, betul. Nah, misi kita sekarang itu ngenalin musuh-musuh nggak kelihatan ini, biar Anda bisa lebih waspada, lebih bisa ngendaliin. Bahkan di momen-momen yang kayaknya biasa aja ya. Justru itu, seringnya di momen biasa itu. Oke, mari kita bedah. Sip. Yang menarik memang gimana momen-momen kecil itu, yang sering kita nggak anggap keputusan, dampaknya malah gede, kumulatif. Oh, jadi bukan cuma keputusan besar kayak nikah atau karir gitu ya? Nggak cuma itu, kita fokus ke sana tapi lupa reaksi-reaksi kecil sehari-hari. Nah, itu bisa ngikis pelan-pelan. Materi Anda ini nyebutnya yaitu tadi musuh berpikir jernih. Bagian kita yang lebih primitif lah. Oke. Musuh pertama disebut emosi. Wah, ini kayaknya kita semua kenal banget ya. Langganan lah ini. Dikritik dikit rasanya pengen langsung nyerang balik. Atau disalip di jalan, langsung panas. Iya, materi ini bilang emosi itu bisa ngebajak logika kita. Bener-bener kayak nyiram bensin ke api. Nggak sadar kadang-kadang. Betul, potensi ngerusaknya gede banget ya berarti. Gede banget, emosi yang nggak kekontrol itu bisa, ya ampun bisa bikin semua usaha Anda jadi nol, sia-sia. Contohnya gimana tuh? Di materi Anda ada contoh ekstrim, penembak Olimpiade itu, Matthew Emmons. Oh, yang kehilangan emas itu ya? Iya, gara-gara saking fokusnya nenangin diri pas tekanan tinggi, dia malah salah nembak target orang lain. Serius? Kok bisa? Karena emosi bawaannya itu ngambil alih. Dia lupa langkah penting, cek nomor targetnya sendiri. Logikanya kesalip emosi. Wow, itu pelajaran mahal banget. Makanya, jadi pertanyaan buat Anda nih, seberapa sering sih emosi, bukan logika, yang ngendaliin respons Anda, yang akhirnya malah ngerugiin hasil yang Anda mau? Iya juga ya. Perlu direnungin itu. Nah, selain emosi yang meledak-ledak, ada lagi nih yang lebih halus mainnya, lewat harga diri. Ego. Yap, ego. Materi ini ngebedain antara kelihatan sukses sama beneran sukses. Ego ini seringnya bikin kita lebih peduli yang pertama ya. Kelihatan oke gitu. Tepat sekali. Ego itu bisa bikin pengetahuan seuprit, mungkin baru baca satu artikel gitu, rasanya udah kayak ahli banget. Jadi keyakinan sembrono, iri sama orang lain, atau ngerasa kurang dihargai terus. Wah, banyak juga ya cirinya. Ada contohnya juga kan, si Benedict Arnold itu, pengkhianatannya katanya dipicu ego yang terluka. Atau si Mr. Rolex yang Anda baca, yang ukurannya cuma duit sama status. Fokus ke ego gitu malah bikin masalah baru ya jadinya. Bukan ke hasil. Persis, malah menjauh dari hasil yang sebenarnya diinginkan. Oke, tadi kan soal internal ya, emosi, ego. Gimana kalau pengaruh dari luar? Ada juga nih pola dasar sosial. Nah, tekanan sosial ini kuat banget loh. Kuat banget ya. Rasa pengen diterima kelompok, takut dikucilin atau dianggap aneh. Bikin kita ya udah ikut aja gitu. Ini akarnya dalam banget dari sejarah evolusi kita. Dulu kan kalau sendirian di luar kelompok itu bahaya banget, bisa nggak selamat. Oh, jadi naluriah gitu ya, biar aman. Iya, makanya ikut arus itu rasanya lebih nyaman, lebih aman. Contoh gampangnya di materi itu. Kayak ikut tepuk tangan di konferensi, padahal Anda sendiri ragu. Iya banget. Cuma karena orang lain tepuk tangan, ya udah ikut aja biar nggak aneh sendiri. Nah, atau ketawa pas orang lain ketawa, padahal nggak gitu ngerti lucunya di mana. Kita semua pernah kan? Pernah. Tapi di dunia modern ini, konformitas ini bisa jadi jebakan. Ngikutin praktek terbaik terus-terusan tanpa mikir kritis, ya hasilnya seringnya biasa aja, rata-rata. Jadi berpikir jernih itu butuh berani beda ya? Betul, butuh berpikir mandiri, yang kadang rasanya nggak nyaman. Butuh keberanian buat tampil beda, kayak si penggali parit di cerita itu loh. Oh, yang berhenti gali terus malah bikin sekop itu ya? Nah, itu dia. Dia mikir cara lain. Pertanyaannya buat Anda, apa jangan-jangan zona nyaman bareng-bareng ini malah ngehalangin Anda nemu cara yang lebih bagus, hasil yang lebih oke? Dalam nih pertanyaannya. Oke, yang terakhir, musuh keempat. Inersia.
Si paling mager ya. Bisa dibilang gitu. Kecenderungan buat mempertahankan yang udah ada. Nolak perubahan, meskipun tahu itu lebih baik. Ternyata ndak cuma susah mulai, susah berhenti juga ya. Banget. Status quo itu lengket. Materi Anda ngasih contoh bagus soal pernyataan publik. Gimana tuh? Kalau kita udah ngomong ke publik soal A, terus ada bukti baru yang nunjukin B lebih benar, kita jadi malas ngubah. Takut dibilang plain-plan. Oh iya, gengsi gitu ya. Bisa jadi. Jadi kita kejebak ngelakuin hal yang sama terus. Padahal tahu ada cara lebih baik. Kebiasaan itu kuat banget. Terus ngatasinnya gimana dong? Nah, menariknya, kata materi ini, solusinya seringkali bukan cuma soal tekad baja, tapi lebih ke, nyiptain lingkungan yang mendukung. Maksudnya? Ya misalnya, kalau mau olahraga rutin, gabung sama grup lari. Atau kalau mau ngurangin gula, jangan nyimpen cemilan manis di rumah. Mendesain lingkungan biar perubahan itu lebih gampang terjadi. Oke, jadi kita udah lihat nih 4 musuh utama berpikir jernih menurut materi ini. Emosi, ego, tekanan sosial, sama inersia. 4 sekawan yang sering nggak kelihatan kerjanya. Iya, mereka jalan di belakang layar gitu ya. Sering nggak kita sadari. Bahkan mungkin saling terkait satu sama lain. Terus, intinya apa nih buat kita semua? Intinya sih, menurut saya, kesadaran, awareness, itu kuncinya. Sadar pas mereka lagi aktif gitu. Persis. Sadar kapan si default ini lagi ngambil alih. Kalau udah sadar, Anda punya kesempatan buat jeda sebentar. Mikir. Milih respons pakai akal sehat, bukan cuma reaksi otomatis. Jadi bukan buat ngilangin emosi atau ego gitu ya? Kayaknya nggak mungkin juga. Nggak mungkin dan nggak perlu juga. Mereka bagian dari kita, tapi tujuannya ngelola, biar nggak mereka yang nyetir membabi buta gitu. Kesadaran itu kayak saklarnya lah, mindahin kendali dari naluri ke logika. Oke. Paham. Baik, demikian tadi pembahasan kita soal jebakan-jebakan pemikiran dari bagian satu materi Anda. Semoga ini bisa jadi kacamata baru ya, buat ngelihat reaksi dan keputusan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Apa tuh? Setelah tahu nih ada musuh-musuh internal ini dalam diri kita, kira-kira langkah kecil apa yang spesifik banget yang bisa Anda ambil hari ini juga buat secara sadar nyiptain jeda? Jeda antara stimulus sama respons Anda. Terutama di momen-momen yang kayaknya sepele deh. Justru itu. Di momen-momen itu, coba deh pikirin pola dasar mana emosi, ego, sosial, atau inersia yang paling sering ngejebak Anda. Dan gimana Anda bisa mulai ngamatin polanya itu dengan lebih jeli lagi. Mulai dari situ aja dulu.